Terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah Harvey Mois yang sudah merugikan negara 300 triliun rupiah mendapatkan vonis 6,5 tahun penjara. Ya, vonis hukuman yang menuai pro dan kontra karena dinilai terlalu ringan. Benarkah demikian? Selengkapnya dalam diskusi. 6 tahun dan 6 bulan. Sempat rame pro kontra soal Presiden Prabowo mau ampunin koruptor jika balikin uang negara. Harvey Mois, terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah yang katanya merugikan negara 300 triliun rupiah, dapat vonis yang ringan banget, cuma 6,5 tahun. Benarkah penegakan hukum kasus korupsi ini mulai melempem? Yuk kita diskusi soal ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Untuk kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, vonis 6,5 tahun kedengaran ringan ya. Gak cuma ringan, vonis itu hanya setengahnya aja dari tuntutan jaksa yang menuntut 12 tahun buat Harvey. Tapi kok jauh banget ya dari total jumlah kerugian negara yang katanya 300 triliun rupiah. Kita rinci dulu deh. Di pertimbangan putusannya, hakim bilang unsur yang merugikan negara dalam kasus korupsi timah ini sudah terpenuhi. Totalnya disebut sampai 300 triliun rupiah detailnya, dari kerugian biaya penyewaan alat sampai kerusakan lingkungan yang jumlahnya paling besar. Kasus korupsi Tata Niaga Timah ini memang gak cuma Harvey Mois yang jadi terdakwa. Ada 20 orang lebih yang jadi tersangka, sebagian sudah menjalani persidangan. Nah, ini nih yang jadi nyinyiran banyak pihak. Hakim tetap menganggap tuntutan jaksa berat banget dibanding kesalahannya Harvey di korupsi timah. Balik lagi, itu pertimbangan hakim selaku pengadil. Kalau Mahfud MD bilang putusan hakim tak logis, kalau kata pegiat anti korupsi yang lain, gimana ya? Masa hakim kemudian mengatakan 12 tahun dianggap terlalu berat? Dari mana terlalu beratnya dan harus dikurangi? Hakim kok manusiawi sekali dalam memutus itu. Jadi makanya juga salah juga ketika Kejaksaan Agung hanya menuntut 12 tahun. Itu salah. Mestinya menuntutnya seumur hidup lah gitu kan. Karena ini menyangkut 300 triliun itu ada kerusakan lingkungan yang nilainya 270 triliun. Itu loh. Ini dengan cara apa untuk menggantikannya? Itu dirampas hartanya keseluruhan nggak ada, karena memang kerugian dari sisi material itu hanya mendekati 30 triliun. Yang ini markup smelter sama kemudian membeli barang milik sendiri itu kan hanya nggak sampai 30 triliun. Sementara kerusakan lingkungan adalah 270 triliun. Nah ini dengan cara apa mengembalikannya? Masa cuma dihukum 6,5 tahun itu kan tidak menggambarkan bahwa ini korupsi yang harus diadili dengan seberat-beratnya karena melukai keadilan masyarakat. Bukan hanya merugikan negara, tapi merugikan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Dan dikenakan pencucian uang. Karena apa? Uang itu dipakai untuk berfoya-foya. Ngomong-ngomong soal kerugian negara 300 triliun, baru-baru ini diberitakan ada seorang pejabat di Cina yang terlibat korupsi terbesar sepanjang sejarah negeri tirai bambu, yakni nilainya 6 triliun rupiah. Yang jadi perhatian bukan nilai korupsinya, namun vonisnya, yakni hukuman mati. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya, mungkin kita maafkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat berucap, mungkin saja mengampuni koruptor jika uang negara dikembalikan. Vonis ringan, ampunan, belakangan setuju nggak sih kalau penegakan hukum kasus korupsi di tanah air justru melempem? Atau teman-teman punya pendapat lain nih? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.